Salah satu pecatur terbaik Asia Tenggara, Le Tuan Min, berhasil mengalahkan Levon Aronian di Champion Chess Tour Julius Baer Generation Cup dengan game yang sangat luar biasa dan penuh pelajaran. Di game ini, Le Tuan Min memulai dengan D4, dibalas dengan D5, kuda F3, kuda F6, gajah F4, London System. Aronian langsung mendorong C5 dan dibalas dengan C3 untuk memperkuat pion. Setelah itu, Aronian mendorong E6. Dengan demikian, gajah petak gelap akan mulai dikembangkan. Kemudian, Aronian juga mendorong E3, persiapan untuk mengimbangkan gajah petak terangnya, dibalas dengan menteri B6, serangan langsung pada pion B. Le Tuan Min kemudian memainkan menteri C2 untuk menjaga pion. Setelah itu, gajah D7 keluar, lalu A4, sebuah serangan melalui sayap menteri. Terjadi pertukaran pion di petak center, pion makan pion, lalu kuda ke petak C6. Setelah itu, kuda B dikembangkan ke D2. Aronian membawa benteng ke petak C8, sebuah shadowing yang sangat berbahaya bagi menteri. Oleh karena itu, menteri langsung menghindar ke petak B1. Sebuah shadowing mengandung kombinasi yang sangat mematikan dalam beberapa langkah berikutnya. Di posisi ini, Aronian kemudian mengimbangkan kuda untuk menyerang gajah dan gajah diletakkan di petak E5, sebuah langkah yang tidak tepat. Aronian menemukan langkah terbaik mengusir gajah. Gajah mundur ke petak G3 dan kemudian G6 dimainkan. Ini pun menurut komputer adalah langkah yang tidak tepat. Le Tuan Min kemudian membawa gajah ke petak D3, ancaman kombinasi pada pion. Di posisi ini, Aronian khawatir dengan adanya kombinasi. Oleh karena itu, raja langsung menjaga pion. Setelah itu, Le Tuan Min rokade mengamankan raja, dan kemudian Aronian mengambil gajah. Le Tuan Min pada posisi ini rupanya memilih mengambil kuda dengan pion H. Ini membuat lajur H menjadi terbuka. Jika diambil dengan pion F, maka akan ada bahaya karena menteri secara tidak langsung membayang-bayangi raja. Pada langkah ke-15, Aronian membawa raja ke petak G7. Ini dibalas dengan benteng ke petak E1, aktif menekan pion. Lalu, gajah D6. Sekarang kedua benteng hitam telah terhubung. Le Tuan Min memulai serangan yang lebih penting lagi melalui sayap menteri, mulai membongkar pion-pionnya. Ini dibalas dengan A5 menghadang laju pion, tetapi B5 menyerang kuda. Kuda mundur ke petak E7 dan C4. Sebuah langkah yang berbahaya dorongan pion di langkah selanjutnya. Oleh karena itu, gajah ke B4 mempining kuda. Le Tuan Min tetap mendorong pion menyerang menteri. Dengan demikian, gajah ini tidak ikut aktif dalam pertempuran. Oleh karena itu, Aronian menarik mundur menteri ke petak C7, dibalas dengan menteri B2. Setelah itu, pion G5. Di posisi ini, Le Tuan Min menempatkan benteng ke petak E2 bersiap untuk menyusun benteng. Dan kemudian, Aronian memulai serangan melalui sayap raja. Pion H mulai didorong. Benteng kemudian disusun oleh Le Tuan Min, dijawab dengan benteng C ke petak E8. Dan selanjutnya, Le Tuan Min memainkan sebuah langkah brilian. Benteng makan pion. Sebuah pengorbanan benteng yang sangat penting dalam game ini. Gajah makan benteng, benteng makan gajah. Setelah pengorbanan ini, Le Tuan Min kalah kualitas. Namun demikian, dia menang secara posisional. Aronian meneruskan serangan dengan dorongan pion, lalu dibalas dengan kuda mundur ke petak F1, sebuah langkah yang sangat penting. Dengan demikian, kuda ini akan aktif sedangkan gajah hitam akan pasif dan belum sempat ditukar dengan kuda ini. Levon Aronian yang merasa sedang unggul kualitas memainkan kuda ke petak G6, berharap untuk mengadu benteng. Akan tetapi, langkah ini adalah sebuah kesalahan lain. Le Tuan Min berhasil menemukan langkah terbaik. Kuda makan pion. Tentu saja jika ini direspon dengan benteng makan benteng, maka kuda makan benteng, Royal Fork, hitam akan kalah dengan sangat mudah.
Jika pion makan kuda, maka benteng makan kuda. Ini adalah posisi yang sangat berbahaya untuk hitam. Putih unggul begitu besar. Menterinya akan dibawa ke petak C1 membantu benteng untuk menyerang, dan kudanya juga akan ke petak E3 untuk menutup serangan benteng ataupun untuk membantu serangan. Levon Aronian menyadari bahaya yang sangat besar yang akan dihadapinya. Oleh karena itu di posisi ini dia memilih untuk pion makan pion, dan kemudian Lituan Min memilih mengambil pion dengan pion. Dengan demikian maka menteri bisa menguasai petak F2 membantu serangan untuk menekan pion F. Levon Aronian tentu saja tidak menyerah dengan mudah. Di posisi ini dia mencoba untuk menjebak Lituan Min dengan kuda E5. Ini adalah kuda yang sangat beracun. Apabila Lituan Min berani untuk mengambil kuda dengan pion, maka keunggulan langsung berbalik untuk hitam. Ini akan dibalas dengan gajah makan pion, skak. Tidak ada tempat pelarian bagi raja. Kuda harus menutup skak dan gajah makan kuda kembali skak. Setelah raja menyingkir ke petak F1, gajah makan kuda. Hitam akan unggul satu benteng. Kita kembali pada game sesungguhnya. Lituan Min tentu saja bukan seorang pecatur yang ceroboh. Di posisi ini, Lituan Min memainkan menteri F2, sebuah langkah yang sangat berpengaruh penting menambah tekanan pada pion F. Di posisi ini, benteng H ke petak F8, tetapi menteri masuk ke petak F5, ancaman skakmat di langkah selanjutnya. Oleh karena itu, raja mundur ke petak G8, dan kemudian Lituan Min mendapatkan kuda gratis. Aronian mencoba untuk gajah makan pion skak, tetapi raja sembunyi di petak H1, lalu menteri G7 untuk menjaga pertahanan. Namun demikian, Lituan Min punya langkah pion makan pion menyerang menteri. Setelah menteri H6 skak, kuda yang ada di petak F1 kemudian menutup skak. Sebuah langkah yang sangat penting. Dengan demikian, seluruh perwira masih memberikan serangan pada sayap raja. Levon Aronian mencoba untuk benteng makan benteng skak, tetapi setelah menteri makan benteng skak, raja harus menghindar ke petak H8. Kemudian kuda F7 skak ster. Ini langsung dibalas dengan benteng makan kuda, namun setelah menteri makan benteng, Levon Aronian langsung menyerah. Jikapun game dilanjutkan, maka tugas Lituan Min sangat mudah. Dia hanya perlu untuk mengadu menteri, kemudian membawa pion-pionnya promosi dan menjadi perwira baru. Sebagai contoh, jika gajah mundur ke petak F8, maka G4. Menteri skak di petak C1, kuda akan menutup skak. Setelah menteri H6 kembali skak, menteri akan diadu. Putih akan menang dengan sangat mudah. Sebuah game yang sangat luar biasa. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe jika ini adalah pengalaman pertama Anda di channel ini. Salam Gens Unasumus.